Oke, shalom. Kembali lagi di Bible Talk selanjutnya ini. Jadi dengan saya Amos dan Saya dengan Prana. Pak Prana dan Saya Esther. Bu Esther, semuanya kita masih kembali dalam Bible Talk kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang yang namanya mesbah. 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 Dan memang kalau kita ingat mesbah kan ada ungkapan atau istilah-istilah gitu ya yang keren dalam kekristenan gitu ya. Tadi kita dengar kata mesbah keluarga gitu ya. Mungkin ada lagu-lagu juga yang suruh datang ke situ gitu ya. Datang ke satu tempat ya. Satu sebenarnya ya makanya kalau kita ngobrol mesbah apa nih yang dalam pikiran teman-teman Bible Talk gitu ya. Tentang mesbah ini gitu. Apakah ke gereja kah atau saat teduh lah atau masing-masing mungkin punya. Ya itulah karena kita kan, Definisi. iya karena kita dibentuk dari kata orang, mungkin dari pendeta kita juga dapat dari pendetanya lagi gitu ya. Pendeta senior. Iya, pendeta seniornya juga dapat lagi dari pendeta yang lebih senior Dosen. lagi. Iya dari dosen, dan dosen juga dapat lagi dari dosennya lagi. Jadi sebenarnya, Profesor. nah, coba kalau kita sebagai awam yang mungkin apa yang pernah kita udah dengar dan juga yang mungkin yang scholar yang orang-orang yang belajar tentang Alkitab apa yang sebenarnya kita mau bukakan gitu ya perbincangan kita tentang mesbah ini gitu. Gimana? Mau mulai dari mana nih? Tadi kan di sini Bu Esther, dimulai Bu Esther. Sekarang karena saya di sini berarti saya dulu yang mulai. Oh, kirain apa? Kembali lagi ke sana. Karena kan ada yang bilang tuh ladies first. Tapi karena saya duduk di sini berarti kan mengalirnya begini berarti Oke. Pak Amos. Jadi saya dulu yang mulai. Oke. Boleh, boleh. Mesbah. Mesbah berarti kita harus lihat dulu kalau menurut saya dari perjanjian lama, karena di perjanjian lama itu pasti awal katanya ketemunya di situ tuh di perjanjian lama tuh. Iya. Mesbah itu apa? Iya. Kalau dilihat dari katanya ini, mesbah itu adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Ya. Tempat untuk mempersembahkan korban berarti ada sesuatu dalam bentuk biasanya sih hewan, makhluk hidup yang Ya. dikorbankan gitu Pak. Mengapa dikorbankan kepada Allah? Berarti pribadi itu menerima sesuatu kebaikan. Berarti korban ucapan syukur dia bisa bawa ke situ, ke mesbah itu. Ya. Dia juga bisa memberikan korban itu sebagai tanda pengagungan dia kepada Tuhan. Dia juga bisa bawa ke situ. Nah, itulah mesbah di perjanjian lama fungsinya gitu loh Pak Amos. Ya. Dan juga selain fungsinya itu saya sudah sampaikan tadi, ada juga pribadi-pribadi yang melakukan membawa korban itu di mesbah. Nah, seperti misalnya kalau di perjanjian lama itu Ishak melakukan itu. Abraham, Nuh, pada saat dia setelah Tuhan mencurahkan hujan, kemudian akhirnya seluruh bumi ini ditutupi dengan air. Ya. Ketika Nuh akhirnya bisa menginjakkan diri di darat, kan dia langsung mendirikan mesbah. Ya. Seperti kemudian juga Abraham, Ishak, kemudian juga Yakub, semua pokoknya deh bapak-bapak leluhur itu memberikan korban di mesbah. Nah, itu di perjanjian lama tuh Pak Amos. Banyak sekali setiap pribadi itu melakukan korban kepada Tuhan di mesbah. Nah, itu kalau saya bisa sampaikan itu dulu Pak Amos, sekelumit untuk perjanjian lama. Tempat lah ya. Kalau dari saya mungkin masih menyambung dari pembahasan kita yang lalu-lalu ya, darah. Jadi kalau saya melihat ada darah, ada mesbah. Karena mesbah itu bicara tentang altar ya. Jadi bahasa Ibraninya itu misbah, artinya altar. Mesbah korban bakaran. Nah, itu di perjanjian lama tuh. Jadi di atas mesbah dipersembahkan korban binatang melalui imam. Jadi orang yang datang meminta pengampunan atau penebusan dosa, dia mempersembahkan korban
korban di atas mezbah melalui imam. Nah, tapi perjanjian baru mungkin sampai sekarang yang dimaksud dengan mezbah itu adalah salib Kristus. Jadi ada penebusan di atas kayu salib Yesus gitu. Nah, artinya dari penebusan darah Yesus yang tercurah, mezbah itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tanpa altar, maksudnya kalau di perjanjian lama itu kan berupa fisik ya. Jadi itu pahatan tanpa desain yang gimana-gimana, itu namanya altar. Di situ ada korban. Tapi saat ini kalau menurut saya pribadi ya, mezbah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan syukur, berkomunikasi dengan Tuhan, itu mezbah. Jadi altar yang di perjanjian lama itu diimplikasikan ke sekarang sih ya kan nggak perlu, kita kan kalau mau datang kepada Tuhan nggak perlu harus lewat gembala kita, nggak perlu harus lewat penatua, kita bisa datang langsung gitu. Kalau menurut saya mezbah itu. Oke, jadi tempat ya kembali lagi karena aku senang sejarah gitu ya, kita ngerunut dulu sebenarnya kan peristiwa tentang mezbah ini kan mungkin yang tadi Pak Prana bilang setelah air bah surut dan mereka keluar dari kapal pesiarnya bersama dengan gerombolan Madagaskar. Iya, tapi kalau memang sih kata pertama mezbah ada di situ gitu ya, ada. Tapi kan kalau kita bisa melihat kan ada mungkin yang ya seperti biasa kita kan sebagai orang yang terus belajar, mungkin ada yang lebih ke arah yang nggak tersurat gitu ya, tersirat aja gitu. Seperti misalnya Habel yang pertama-tama kan ini kan ngobrolin soal hal persembahan ya. Nah, itu kan waktu itu dikatakan gitu, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Jadi sebenarnya peristiwa tentang persembahan ini kayaknya udah dari awal penciptaan manusia juga gitu, dan peristiwanya memang spesifik di cerita tentang Habel dan Kain ini, mereka punya kesadaran gitu ya, untuk mempersembahkan sesuatu gitu ya. Siapa yang ngajarin coba? Aku juga bingung gitu ya, maksudnya siapa yang ngajarin seseorang, atau memang desain dalam kehidupan kita gitu ya, harus mempersembahkan, kayaknya ya ini loh, harus ada yang kita persembahkan kepada Tuhan ya untuk mengindahkan atau istilahnya ya mengagungkan dia gitu ya. Kayak tadi juga kucluk-kucluk, kenapa si Nuh? Iya, tiba-tiba pas keluar langsung ada yang tewas gitu. Kan dibilang di situ ada binatang yang nggak haram ya, yang beberapa ya kan, yang mungkin yang dia masukin tuh yang punya beberapa pasang gitu ya. Kok gua yang tewas gitu baru keluar, bukannya menikmati udara seger, tiba-tiba gua yang kena mati. Kasian banget gitu loh. Kenapa dia juga memiliki kesadaran hal itu gitu ya? Setelah air bah, mungkin apakah di kapal nggak dilakuin gitu atau bagaimana kan? Iya kan, mungkin aja nggak dilakukan karena tempatnya nggak memungkinkan. Ntar kebakar semua. Satu perahu kebakar. Iya, kayaknya. Tapi praktek itu dilakukan kayaknya sebelum air bah terjadi. Karena dia udah tahu tentang ritual itu kan. Ya, karena kan kalau merunut dari ceritanya Pak Amos kan, menurut Pak Amos kan dari sudah peristiwa Kain dan Habel, ini sebenarnya ada pengorbanan kan, ada persembahan yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan kepada Tuhan dari Kain dan Habel, walaupun pada akhirnya salah satu dari mereka, korban mereka yang diterima, yang diterima, yang diindahkan oleh Tuhan. Ya memang ini menarik, bagaimana sesuatu itu pengorbanan ini dilakukan di awal itu oleh Kain dan Habel gitu loh. Padahal tidak ada yang tidak ada dalam kitab di pasal-pasal sebelumnya bagaimana mempersembahkan ini. Tapi juga itu mungkin merupakan suatu ini loh Pak Amos, suatu kebiasaan-kebiasaan atau kepercayaan-kepercayaan lain di sekeliling mereka kan pada saat itu kan, menurut pengetahuan saya ada juga kepercayaan-kepercayaan lain selain daripada Kain dan Habel yang percaya pada Adonainya dia gitu. Mungkin ada kisah itu yang mereka lihat sehingga mereka melakukan persembahan itu juga, mempersembahkan itu juga kepada Tuhan. Gitu Pak Amos. Ya. Kalau menurut saya. Ya memang kalau ngobrolin soal tadi, memang ini kalau kita ngobrolin tentang tadi persembahan tadi kan ngelihat lagi ke Ibrani gitu ya. Ibrani kan ngomongin tentang saksi iman tuh, ada Ibrani 11 di situ ada nama dia ya.
ini nggak tahu ya, mungkin bisa dikoreksi aku ya. Kadang tuh peristiwa-peristiwa yang Tuhan tetapkan dalam Alkitab itu terinspirasi oleh perbuatan manusia gitu. Ini kayak harusnya kan kita yang terinspirasi karena perbuatan Tuhan kan. Iya. Tapi ini terinspirasi karena karena inisiatif daripada perbuatan manusia itu sendiri gitu loh. Karena sebenarnya kalau kata Ibrani nggak ada yang tahu yang mau dipersembahin tuh yang apa gitu. Iya. Tapi kenapa punyanya si Habel yang Indahkan. diindahkan? Indahkan. Karena dia punya iman gitu. Ini yang benar buat Tuhan gitu. Kalau Bapak kan tadi ngobrolnya tadi yang nggak tahu entah dari mana. Tapi kalau yang ini karena aku ngerujuknya selalu pasti ke Ibrani, dia kayak ngerti gitu. Ya itu maksud aku inspirasinya entah dari mana. Dia dapat sesuatu pokoknya oh iya binatang yang sulung karena spesifik harus yang sulung sama lemak-lemaknya Iya. gitu, kambing domba dan tiba-tiba itu menjadi satu ketetapan gitu loh Pak. Ya kan kita tahu tadi kita ngobrolin darah ya. Banyak kan juga yang dipersembahkan juga anak sulung ya kan kita dulu-dulu Bapak Ibu kalau ngobrolin tentang anak sulung kan awal-awal kenapa harus dia yang menjadi hak milik daripada Tuhan sendiri. Terus juga kenapa kita memang mungkin kurang banyak juga mengenai korban itu ya kan. Kalau kita ngorbanin sesuatu ada Tuhan berfirman lemak-lemak sama apa kesukaan Tuhan gitu loh. Lemak-lemak itu kesukaan Tuhan makanya orang berlemak gitu. Kesukaan Tuhan. Iya. Tapi takutnya dibakar lagi. Jadi maksud aku itu yang menjadi inspirasi Tuhan, maksud aku begitu. Tapi ya ini perlu inilah ya, maksudnya perlu dibenarkan, maksudnya perlu dikoreksi gitu ya. Karena aku melihat dengan imannya si Habel ini dia nggak tahu entah dari mana gitu kan. Orang masih ya kalaupun kita nggak ada literatur lain ya Pak ya, cuman berempat lah mereka di situ. Dari mana inspirasinya gitu loh. Iya maksudnya kalaupun kita Sehingga sampai disukakan Tuhan iya, ya. dia mengerti. pilih. Ya, Ibrani Diindahkan bilang Tuhan. itu karena iman gitu loh. Nggak, ya tahu sendiri iman kan apa sesuatu hal yang Tidak lihat. nggak kita tahu ya kita nggak ngeliat tapi kita ngerti itu gitu kayak ngaklop gitu loh. Entah dari mana ya mungkin ya kita tahu ya dulu kita pernah ngobrol juga tentang awal-awal kejadian Tuhan nggak pernah memutuskan hubungan loh ya. Iya hubungan tentang dosa itu ya memang terpisah tapi secara komunikasi Tetap ada kan Iya. aku sih tetap percaya Tetap gitu terjadi. karena Memang tetap terjadi Pak Amos. Buktinya pada saat Hagar pun diusir oleh Sarah kan Tuhan menemui Iya, makanya Hagar. di Padahal itu Padang Gurun. kejadian pun sudah jatuh dalam dosa. Iya, Nah, tetap iya. komunikasi tetap Iya, terjadi. maksud aku gitu. Artinya inspirasi atau apapun Tuhan tetap jadi inspirasi gitu ya. Tapi maksud aku dalam hal ini ya Tuhan nggak ngasih tahu gitu loh. Bagaimana? Berarti itu bukan iman dong. Ya. Kalau udah dikasih tahu sama Tuhan, misalnya udah diinformasiin ini yang gue suka ya. Ini mah udah kayak anak Ada peraturannya. anak bawang sama anak ini ya Pak, anak bawang merah sama anak bawang putih. Si Kain emang gue nggak suka dari dulu. Anaknya songong kayak gitu kan. Mentang-mentang baru lahir yang pertama lu kayaknya anaknya songong banget. Gue sukanya Habel. Gue kasih tahu aja sama Habel kan nggak gitu kan. Ibrani bilang Habel nggak tahu tiba-tiba dia tahu aja. Nggak klik aja. Iya tahu. Iya. Tuhan nih nih kayaknya Tuhan gue sukanya yang ini nih. Nah maksud aku waktu dia mempersembahkan sesuatu, apakah di mesbah gitu? Ya itu tersiratnya. Ya, Maksudnya tersirat. apakah dia mendirikan sesuatu atau ya bakar-bakar Bakar gitu aja, ya. kayak bakar Iya. sampah gitu. Iya. Tapi kayaknya enggak, pasti dia mempersiapkan tempatnya karena kan ya ini mempersembahkan kepada seseorang yang yang pribadi. agung gitu loh. Masa kayak di tempat Sembarangan. sampah, iya di sembarangan, pasti dia bikin sesuatu gitu kan. Nah, makanya dan juga di kejadian 4 seterusnya itu kan setelah lahir-lahir beberapa orang si Adam dan Hawa kan bersetubuh lagi melahirkan yang namanya kan Set. Lalu Set lahirin Enos. Nah, di ayat 426 itu dikatakan lahirlah seorang anak laki-laki Set juga dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan gitu. Masa maksudnya Enos lahir, oh Tuhan apa begitu maksudnya? Tapi kan kalau kita bisa lihat konteksnya ya mungkin membangun mesbah gitu loh, membangun orang-orang Mulai ya mengadakan menyembah ngerti lah lah, oh iya orang. Tuhan ada gitu loh, bagaimana dan yang baru kita ketemu kata mesbah yang benar-benar literally gitu. Ya,
tercetak. Yang bener-bener iya ada Tertulis. kata mesbah itu. Nah, No. Nah, begitu maksud aku para Bible talkers. iya, jadi memang harus kita ini ya, kita bandingkan. Kalau di perjanjian lama itu memang mesbah itu kan fisik ya. Jadi memang yang terlihat. Kalau di perjanjian baru memang sepertinya simbolis. Tapi memang gereja-gereja menyatakan tuh mesbah itu seperti kayak altar yang di situ tempat mewartakan firman Tuhan. Jadi memang ada fisik juga. Tapi kalau menurut aku tadi dari pemaparan di awal gitu ya, sebenarnya mesbah itu apa sih gitu ya? Tempat di mana kita mempersembahkan sesuatu. Ya maksudnya kan kayak kita ya mungkin ada istilah mesbah keluarga. Tadi Pak Amos bilang awas kebakaran. Iya, karena memang dari definisinya tuh mesbah itu kan altar gitu kan. Nggak tahu nih Pak Prana punya altar nggak di rumah? Saya nggak ada. Mungkin ada juga ya beberapa agama yang menyediakan altar di rumahnya, altar abu kah, altar ini kah gitu ya. Tapi secara pribadi ya kalau saya gitu ya, saya sih nggak lihat secara fisiknya lagi soal mesbah itu. Tapi bagaimana hubungan kita langsung ke Kepada Tuhan, gitu. Ya kalau misalnya kita lihat melalui definisinya ya itu tadi, mesbah itu tempat kita memberikan korban. Ya kalau sekarang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus ada tempatnya, berarti kita harus punya rumah yang gede dong, karena kan harus disiapin tempatnya tersendiri, ya kan. Kalau rumahnya gede, mesbahnya gede, rumahnya kecil, mesbahnya kecil. Nah, berarti kalau harus perlu tempat seperti itu ya repot juga kita. Tapi kalau berdasarkan definisi itu bisa dibilang mesbah itu ya bisa juga diri kita sendiri, tempat di mana kita bisa memberikan korban kepada Tuhan. Entah itu korban ucapan syukur, korban Karena pujian kita bait kepada Allah Tuhan. ya. Karena kita bait Allah gitu loh, Pak Amos. Kalau menurut saya gitu tambahan dari Ya, saya. tapi bakal bertentangan kalau kita nyebut kita tempatnya kita juga orang yang dibakar juga. Dua-duanya Kita dong jadi kita. korban. Iya, Jadi kita tempat. korbannya juga, kita tempatnya juga. Ya udah semuanya aja gitu. Jadi agak rancu Rancu. kalau misalnya kita ngobrolinnya, karena tadi kan Roma 12 bilang persembahkanlah. Kita Iya. jadi bahannya gitu loh, Iya. bukan tempatnya gitu. Maksud aku di situ. Nah, kita ngobrolin, mungkin aku tadi makanya serunya gitu loh. Bible Talk itu serunya waktu aku cari-cari, ya aku jadi dapat pengertian baru juga gitu ya. Dan selama ini yang tadi aku bilang mungkin nih pendeta dulu salah nih pengertiannya nih. Jadi kayak gitu kayaknya salah nih. Dan lebih nyari sendiri tuh jadi lebih dapat ya. Dapat. Maksudnya arti kata mesbah itu sendiri ya. Dan kita bisa melihat praktek-prakteknya. Ya. Itu masih bukan cuman orang Kristen zaman dulu, mungkin sekarang masih ada gitu, mungkin kepercayaan yang lebih ke arah mesbah ini ya. Aku bukan nama itu, mungkin orang apa di agama kita yang ada di 5 agama atau 6 agama kan masih ada juga yang mau Punya mesbah. punya Iya, mesbah gereja kan, iya kan. mesbah, Memang harus ada itu di tempat persembahan rumahnya. mereka, ya rumah ibadah mereka gitu. Jadi merunut dulu tadi dari situ. Nah, kalau kita bisa melihat juga dalam imamat itu malah Tuhan bilang, "Oh, pakai kayu penaga ya. Tingginya lebarnya 5 hasta, Ukurannya lebarnya dari panjang apa? ya, panjangnya 5 hasta. Jadi persegi tuh, 5 kan persegi, tapi tingginya 3 hasta aja." Oh, berarti kita maksudnya bisa mikir nggak kotak dong, ya Iya, kan? kotak. Kayak bilik ini loh. Nah, kalau kita ngomongin mesbah itu kan sebenarnya itu kata turunan. Kayak kita, makanya aku bilang bahasa Indonesia ini bahasa paling apa ya? Dikit lah istilahnya punya bahasa sendiri, karena coba kata parkir sebenarnya itu dari mana? No parking. Bahasa Inggris. Iya, bahasa Pak. Inggris. Iya, nggak ada, nggak banyak bahasa Indonesia yang asli. Waktu internet mulai ada kan, download apa ya kata bahasa Indonesianya, download ya, taunya Unduh. iya. Jadi Padahal itu Melayu ya. ya nggak tahu deh, pokoknya jadi Undur. tahu. Iya, jadi ada unggah lah, upload. Unggah, Karena memang bahasa kita tuh agak sulit, Terbatas. terbatas untuk mengerti. Makanya kata mesbah itu kan sebenarnya dari bahasa Ibrani sendiri, mesbah, mesbiah, beah gitu lah, mesbaih atau apalah. Di situ ada kata dasarnya yang disebut sabah gitu. Zabak. Nah, Zabak. artinya apa tuh? Menyembelih binatang. Nah, itu dia. Itu dulu yang kita mau ngomongin. Jadi mesbah itu tempat Menyembelih binatang. bayangin, coba ini kita bayangin.
Jadi kadang-kadang aku kemarin redefinisi lagi nih tentang sujud di altarnya. Sembelih. Iya, lu mau lu maksudnya Siap-siap disembelih. Iya, makanya sebenarnya mengerikan loh. Sebenarnya ini tempat bukan tempat sesuatu hal yang kita kayaknya mendapatkan apa kata-kata kalau di lagu itu sujud di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, kayaknya aman gitu, damai. Padahal di tempat Ya itu ampuniku. bayangin siapa sih yang Korbanin. nggak aku sampai sekarang belum pernah motong ayam ya. Belum. Saya udah pernah. Pernah. Bagaimana rasanya, Pak, motong ayam? Potong ayam. Hmm. Ya saya bukan ayamnya. Motong. Motongnya. Iya, Ya motongnya. kasihan juga. Nah, ya kan artinya ini tempat di mana ada pembunuhan. Pembunuhan berencana. Pasal 330. Iya loh, maksudnya Iya. ini yang kita bahas ini kan itu di perjanjian Nah, makanya lama. makanya enggak karena harus begitu karena ini gambaran dari awal. iya gambaran awal. Jadi kadang kalau gambaran yang secara kasat matanya salah, kita gambaran secara rohaninya takutnya jadi salah begitu. Kalau aku sih tadi merujuknya ke Ibrani 13. Coba. Ya, Ibrani 13 itu tuh dari ayat 10 sampai 15. Kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi di Ibrani 13 ini mengumpamakan mesbah itu adalah mempersembahkan korban syukur. Ya memang definisinya tadi kan altar, zabak menyembelih binatang. Nah kita nggak menyembelih binatang lagi, tapi korban syukur kita itu yang jadi mesbah. Ya makanya aku bilang tadi kita harus bisa membedakan tempatnya sama ingredientsnya sama apa yang mau dipotong di situ. Iya. Tadi kan kita ngomongin Berarti darah. hati kita yang dipotong. Ya makanya itu dia dulu. Sebenarnya kita harus misahkan dulu. Maksudnya tempatnya sama yang mau dipotong Yang mau gitu. dikorbankan. Nah kalau di situ konteksnya berarti Yang mau bibir kita dikorbankan. ya itu yang kita korbanin. Tempatnya di mana gitu. Maksudnya mesbah. Makanya dibilang kan mesbahnya. Nah kalau kita nah ini memang agak susah ya karena kan kita bukan orang Israel asli dan juga nggak mendalami imamat. Sebenarnya mesbah itu kan terletak bukan di mana nih? Dia tuh ada di ruang maha apa nih? Di ruang maha kudus. Iya makanya di tempat yang paling ini loh. Iya. Di Yang Sakral orang lah, masuk sakral. masuk ke dalamnya cuma pun bisa harus imam. ya cuma Imam. imam doang. Iya Iya. maksud aku itu tempat maksudnya. Jadi kalau persembahannya ya bisa burung ketekukur, Iya. Ya, tapi bisa juga udah harus spesifikasinya udah benar-benar sempurna. iya maksud aku. Sapinya pun Jadi beda. maksud aku tadi perbedaannya dulu. Tempatnya ini kita Tempatnya atau yang mau Objeknya. jadi aku mau katakan dari Sabah tadi ini tempat di mana sesuatu hal yang hidup dimatiin di situ. Dikorbankan. Iya di situ terjadi sesuatu hal yang mengerikan sebenarnya bukan sesuatu hal yang kita mendapatkan satu kedamaian gitu. Kayak kita ngomong kan sujud di altarnya aku bawa hidupku dia menerima anugerahnya diampuni diselamatkanku. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal ke mesbah Tuhan di situ terjadi satu kengerian gitu loh. Terjadi sesuatu hal pembunuhan di situ. Makanya disebut lebih ke arah slaughter ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh slaughter. Pembantaian sebenarnya lebih ke arah yang ngeri gitu. Kadang makanya aku sekarang lebih mengerti karena apa? Karena selama ini kita dikasih tahu mesbah keluarga lah. Mau lu siapa? Bapak lu yang mau disembeli. Maksudnya atau mak lu yang mau disembeli atau anak lu yang mau disembeli. Maksudnya kalau dalam konteksnya tadi ya slaughter ya disembeli ya. Jadi maksud aku kita mau lihat dulu nih dari secara karena kan kalau aku selama ini belajar apa yang ada di perjanjian lama itu kan secara gambaran kasat mata. Nah, yang terjadi di perjanjian baru kan itu arti rohaninya kan, yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita karena arti daripada perjanjian lama adalah bayangan gitu, kiasan atau segala hal yang menjadi gambaran simbol dari apa yang harus terjadi berikutnya dalam perjanjian baru ini dan itulah menjadi tempat di mana terjadi tadi pembantaian. Nah, makanya dalam Hebrew-nya itu ada kata mem, zain, bet sama
chat. Jadi itu menjadi mesbah tuh dari kata apa, huruf alfabetnya eh Ibrani tadi, Ibrani. mem, zayin, bet, chat. Nah, kalau kita ngomongin mem, nah itu ada kata chaos, water, atau blood. Itu kalau mem. Zayin itu ada weapon, cut, Senjata. ya, atau plow. Lalu bet itu kita tahu ya, Bethlehem, Ya. battle itu adalah rumah, tent atau kemah, Tenda. atau satu tempat lah, atau suatu hal di mana tempat. Lalu ada chat. Di situ ada disebut tent wall. Tent wall itu dinding, Betul. dinding. Artinya apa berarti kalau kita ngomongin tadi dari mem, zain, bet, chat tadi, mem itu blood, zain itu weapon atau plow, pembunuhan tadi, cut, dipotong. Lalu ada bet, rumah, dan zain. Chat, yaitu tempat yang tersendiri. Artinya mesbah adalah tempat di mana darah dicurahkan, dipotong oleh satu senjata Senjata. di dalam satu rumah yang terpisah. Itu yang disebut mesbah itu sendiri. Maksud aku gitu. Jadi kita ngerti, oh ternyata ini tempatnya. Jadi kita nggak bakal bisa mempersembahkan sesuatu persembahan di tempat yang asal dong. Iya. Iya, karena ini tempat khusus. Kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, kalau di tempat lain nggak diterima, nggak bakal ada Tuhan. Nah, artinya apa nih? Maksud aku ngomongin mesbah, artinya dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan harus di tempat khusus juga. Nggak bisa. Kuncilah kamarmu. Ya, ya maksud aku implikasinya bakal ke situ kan. Iya. Nggak bisa kita di sembarang tempat untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan gitu loh. Itu tujuan utama aku ngomongin sabah tadi. Dan di mana tempat itu bukan tempat yang enak, Iya. tempat penjagalan. Bayangin kalau kita kayak hari raya, berarti itu bakal high season ya, asik high season. para kambing sama para sapi Yang mau dikorbanin. dibantai, ya banyak pas hari raya pasti kan, ya pas hari mungkin di Israel tuh hari apa? Paskah ya. Paskah. Oh, ya udah pasti tuh. Rame. Ngantri tuh ya pasti. Ya, jadi ini jadi bayanganku tuh. Buset deh ngantri tuh. Yang punya kaya dong. Iya. Ya yang ternak, tapi kan mereka pada ternak semua. Iya. Makanya mereka dikasih tempat khusus di mana di Mesir itu? Karena mereka Di kan ternak sapi semua. Goshen. Iya, di Goshen karena kekejian bagi orang Mesir. jadi gembala. Karena masa dewa gua lu potong, lu iniin, lu keleneng-kelenengin. Sini. Itu kekejian, makanya jangan dah, gua nggak bisa, nggak kuat gua ngeliat lu kayak begitu di depan rumah gua. Lu gituin dewa gua. Udah gua lu di sana aja, dong. Di komplek yang gua kata, iya gua Udah taruh siapin. Iya, gua taruh di komplek yang enak dah. Ada hijaunya semua dah. Lu apa Pasti si kambing sama domba lu subur. makan enak dah. Makan enak, gemuk. Maksud aku gitu loh. Ini tempat bakal ngantri sepanjang, ya nggak tahu deh. Tadi kita ngomongin kalau dosa manusia berapa, ya segitu juga yang bakal. Ya kalau aku kemarin pernah nanya sama Pak Haji depan rumah, Pak, gimana sih Pak kalau berapa sekeluarga itu harus berapa kalau mau ngorbanin sesuatu? Ya tergantung. Kalau misalnya dia ada 7, ya harus sapi dong. Kalau dalam rumahnya banyak. Ya tapi kalau misalnya cuma berempat, ya kambing juga cukup. Jadi memang berdasarkan jumlah orang. Iya, karena dosanya seberapa banyak dosa. Kalau bisa gajah kali ya. Tapi nggak pernah tuh. Ya, tapi kan nggak berlaku. Yang berlaku cuma binatang-binatang tertentu. Iya. Kalau bisa gajah, jerapah gitu, biar banyak gitu langsung satu RT gitu kan, nggak usah. Iya, nggak usah banyak-banyak banget. Kalau kita lihat kan di Indonesia kan gitu kan, kalau udah mau hari raya kurban kan di depan masjid banyak tuh. Wah, kasihan nih apa para binatang udah menuju kepada kesudahannya. Iya, mendingan daripada gitu satu aja deh dikorbanin ya daripada berpuluh-puluh gitu. Iya, itu maksud aku gitu loh semua apa teman-teman. Ini tempat di mana ini apa sih, aduh gila. Makanya disitulah kita bisa ngelihat tadi pengorbanan Tuhan sesuai tadi apa yang Ibu Esther bilang tadi di Ibrani itu gambarannya, makanya dibawa dia keluar begitu loh. Pas pemotongan mungkin ya aku nggak ngerti juga tuh. Dia begitu habis itu dibawa balik dan kita tahu tempatnya sebenarnya yang utama adalah di Bukit Golgota. Itu mesbahnya Tuhan loh. Makanya amazed banget. Tuhan melihatkan sesuatu di perjanjian lama lalu memberikan satu gambaran lagi di perjanjian baru dan itu menjadi kekekalan selama-lamanya. Semua ceritanya itu bener-bener apa sih namanya?
Runtut. Tepat apa yang seperti dia gambarkan waktu perjanjian lama, bahwa itu tempat pembantaian. Di mana tempat pembantaian zaman waktu Tuhan Yesus ada? Di Bukit Golgota, di mana orang-orang disalipin dengan nggak beradab begitu, dipakuin, habis itu nggak mati ditombakin itu. Dan itu kita tahu terkutuklah orang yang mati di atas Langit dan bumi. ya pokoknya Tergantung. sesuatu hal yang benar-benar kekejian lah waktu mati orang tuh, zaman Roma ya, zaman Roma kan ya, itu orang paling ultimate lah ya istilahnya, paling makanya diusahain banget sama orang-orang Yahudi pada zaman itu, salib 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 salibkan dia, bebaskan yang satu lagi gitu kan, saking pengennya begitu loh. Ini ultimate. Dan Paulus apa Pilatus, Pilatus. aduh Cuci gimana ini, tangan. iya nggak bisa berbuat apa-apa kan. Aduh, Dia nih nggak orang-orang. bertanggung jawab atas Padahal darah. dia nggak dengerin istrinya ya. Wah, jangan-jangan itu gua kemarin tidur nggak enak gua. Apa namanya, susah bener buat mau tidur doang. Digangguin gua sama tuh orang. Jangan dah. Tetapi ya gara-gara desakan, ya itulah pemimpin karena desakan. Ya kita bisa belajar gitu dari Alkitab. Kalau Anda melakukan keputusan berdasarkan rakyat bukan berdasarkan Tuhan ya. Tapi memang itu kita yakini Kehendak. iya sebagai Sudah. sutradara Rencana agung. terbesar gitu ya, harus terjadi. Jangan dong, kalau enggak kita yang nggak selamat. Ringku banget Tuhan harus, karena keputusan dia begitu gitu. Ya, Silakan, jadi Dok. ada yang menarik nih dari Ya. artikel yang saya siapkan juga gitu. Dibahas tentang mesbah Nuh dan mesbah Abraham. Jadi kalau mesbah Nuh itu identik kepada korban yang tadi zabak itu. Ya. Jadi menyembelih binatang. Bahkan dikatakan waktu Bahtera Nuh sudah berlabuh gitu ya, Nuh dan keluarganya berinisiatif untuk membangun mesbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, yang menarik ada kata di sini dikatakan, dan ketika Allah mencium korban itu, hatinya menjadi lunak. Ya, berarti kan waktu si Nuh dan keluarganya mempersembahkan mesbah, berarti menyembelih binatang, dibakar gitu. Aku sih kayak bau babi nih. Enak dulu. Enak nih. Itu tuh kalau diimajinasiin gitu ya, Tuhan tuh sampai dikatakan mencium korban. Nah, itu dari mesbah Nuh. Nah, berbeda halnya dengan Abraham, mesbah Abraham. Abraham ini terkenal dengan mesbah-mesbah yang selalu dibangunnya. Nah, tapi dia identik kepada penyembahan. Kalau Nuh identik kepada korban sembelihan, kalau Abraham itu identik kepada penyembahan. Yaitu Abraham sering kali memanggil nama Tuhan. Jadi menyembah Tuhan, ya. Abraham menyembah Allah yang telah dipanggil dia, yang memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Nah, artinya berarti kan kita bisa sharingkan nih bahwa mesbah itu adalah korban persembahan atau penyembahan. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapi definisinya gitu. Memang kalau dari arti akar katanya memang ya harus ada korban yang disembelih gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari yang mesbah Abraham ini, apa namanya, membangun mesbah itu adalah membangun komunikasi. Jadi dia memanggil. Abraham pertama kali memanggil nama Tuhan ya. Waktu dia membangun mesbah itu, Abraham pertama kali memanggil nama Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab, memanggil nama Tuhan diterjemahkan artinya menyembah Tuhan ya. Abraham menyembah Allah yang telah memanggil dia. Jadi mesbah menurut Abraham ya erat kaitannya dengan penyembahan. Nah, makanya itu kalau kita kalau Ibrani tadi kan korban syukur ya, berarti korban penyembahan kita. Ya itu sih maksudnya, kalau perjanjian lama, perjanjian baru ya fisik dan simbolis. Arti dari mesbah itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk tempat ya memang benar. Waktu kita mempersembahkan sesuatu apalagi yang namanya untuk Tuhan, pasti kita di tempat yang tepat, ya kan? Nggak seperti cerita Alkitab atau cerita anak-anak sekolah minggu, ya orang-orang Farisi kan berdoa di Jalan-jalan. di jalan, di tempat umum Biar supaya kelihatan. dilihat orang, supaya dipuji orang gitu. Nah, berbeda halnya kita yang beroleh keselamatan dan penebusan darah Yesus itu, kita menghususkan diri. Nah, itu mungkin yang jadi namanya mesbah, kalau menurut saya sih. Orangnya kan? Kalau menurut saya ya memang kalau kita tadi dari Pak Amos sampaikan
Bu Esther sampaikan, memang mesbah itu memang harus segala sesuatu yang spesial gitu, nggak bisa sembarangan. Baik itu Jangan tempatnya, asal-asalan ya. jangan asal-asalan, baik itu tempatnya maupun korbannya. Tapi karena kita ini berbicara mengenai mesbah, kita berarti mengenai tempatnya ya kan Pak. Berarti tempatnya pun kita harus khusus. Tapi bukan berarti tempatnya itu khusus harus, kalau misalnya di rumah harus kita siapin, di rumah ada punya kamar tersendiri ya, kalau rumahnya luas sih nggak masalah ya, kalau tapi rumahnya kita cuman cukup buat kita aja ya nggak perlu lah. Tapi kita menyiapkan tempat yang menurut kita tempat yang pas gitu loh Pak, tempat yang paling terbaik dalam rumah kita, dalam kalau misalnya tempat yang terbaik dalam diri kita itu maksudnya waktu kita mungkin gitu loh Pak, itu yang terbaik kita harus berikan kepada Tuhan. Nah disitulah di tempat itulah kita memberikan, kayak tadi Bu Esther bilang, Abraham itu apa, Memanggil memberikan, nama Tuhan. memanggil nama Tuhan di tubuh dari diri kita ini, kita memanggil nama Tuhan untuk memberikan korban persembahan, apakah itu korban ucapan syukur. Mesbah di tubuh kita ini kita memberikan persembahan, penyembahan dan ucapan syukur keluar dari hidup kita gitu loh Pak, mesbah itu gitu. Demikian kalau menurut saya Pak Amos. Karena dulu kepikiran juga ya, nanti kalau sudah menikah, punya rumah, tuh pengen tuh punya Ada ruangan tuh spesial. yang khusus untuk doa gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir terus pernah juga tuh ke rumah temen, memang dia sediakan khusus gitu satu lorong, ruangan kecil gitu, terus ada salib gede nyala gitu. Tapi menurut aku horor juga. Waktu-waktu tertentu masuk ke situ Iya gitu. kayaknya kalau menurut aku sih nggak perlu lah yang kayak gitu-gitu, karena kita datang langsung sama Tuhan di kamar kita atau sama pasangan kita itu sih cukup. Maksudnya nggak usah ada benda atau ruangan yang khusus untuk datang kepada Tuhan gitu. Kan itu seolah-olah kayak di kamar kita tuh nggak holy, Nggak terus di holy. kamar itu holy gitu. Itu yang membatasi kita. Iya. Ya, mengomentari tentang tadi persembahannya, mesbahnya Nuh Nuh, sama Abraham. sebenarnya nggak ada bedanya. Maksudnya dalam artian aku nggak ngerti artikel itu kenapa mengatakan seperti itu ya. Tapi sebenarnya nggak ada sama sekali perbedaannya. Karena prakteknya sesuatu hal harus Sembelih iya harus korbannya. dipersembih. Jadi cerita yang paling relate mungkin kejadian tentang Nabi Baal sama yang namanya Elia ya. Itu kan waktu itu kemarau, wah nggak ada hujan ya kan, wah nggak punya air buat minum gitu, buat mandi, buat mengairi semua itu. Terus ditantang lah ya kan Nabi itu, bisa nggak Nurun ituin hujan. nurunin hujan. Itu kayaknya di hakim, bukan hakim, apa, raja-raja berapa gitu ya, aku lupa tuh di awal-awal lah ya. Nah disuruh, ya itu kan di mesbah itu gitu loh, ditaruh apa namanya, disuruh ituin air di sekelilingnya. Pokoknya ritualnya dia lah gitu. Ritualnya terus sama, mereka sama loh ritualnya kan, mereka gores-goresin sesuatu gitu loh. Tujuannya apa waktu mereka pakai begitu? Manggil. Iya iya, makanya mesbah itu sebenarnya tujuannya buat manggil Manggil Tuhan. Tuhan gitu. Jadi artinya bukan bukan cuma buat mempersembahkan sesuatu, itu adalah Karena untuk manggil Tuhan, kehadiran Tuhan. iya, untuk makanya di situ ngadu kan. Oh, Boleh ngadu, karena iya udah makanya si hadir. Elin bilang, udah belum. Gini mah santai aja. Udah pada berdarah-berdarah, udah pada udah mungkin udah pada ini kali. Karena nggak hadir-hadir. Iya, apa namanya, 400 orang pada nyembeli ininya sendiri-sendiri, ngebaret-baret, mungkin udah kayak apa ya gitu, udah pada mungkin ada yang dying, apa sih namanya, sekarat gitu, udah Sekarat. nggak punya darah lagi gitu ya. Dia mah cuman bentar doang. Bar gitu datang dah Tuhan, maksudnya baru disuruh lihat, ada nggak di sana, ada awan nggak kecil, ada awan kecil, udah lu lari ke sana, ntar gue susul. Dia ya maksudnya hujan gede gitu kan, maksudnya apa, jadi implikasinya adalah di situ nggak ada perbedaan sama sekali, bahwa bahwa itu mau manggil, iya memang tujuannya di situ. Waktu kita juga mempersembahkan Korban. korban di mesbah di perjanjian lama, itu buat manggil Tuhan hadir gitu loh. Dalam dia nggak ujuk-ujuk hadir begitu aja, harus ada korban persembahan di situ untuk dia hadir gitu. Dan makanya kehadiran Tuhan waktu tadi di Habel ya karena ada persembahan baru hadir. Dia baru pas lihat anak-anak ini nih. Nah, gitu, karena dari persembahan itulah dia baru bisa hadir, baru bisa mengkonsumsi apa yang dipersembahkan itu gitu. Tapi tujuan awalnya dia harus hadir dulu waktu persembahan itu dilakukan. Kalau enggak, siapa yang mau Tapi kalau maksudnya sekarang ini nih, pas kita lagi ibadah,
Kan kita selalu minta dong kehadiran Tuhan, iya, iya iya dong. kan? Kita memanggil nama Tuhan lewat Iya, pujian penyembahan iya. kita. Nah, kira-kira gimana nih menurut teman-teman nih? Iya makanya tunggu dulu kita kecepatan. Iya, Tunggu kayaknya dulu. gimana ya? Iya, makanya implikasinya bakal ke sana kan. Maksud Mm-mm. aku di situ nggak ada perbedaan sekali. Maksudnya seru gitu ngomongin memang apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Khususnya juga misalnya kemarin aku baca tentang Simpson gitu ya, tentang Manoah sama istrinya kan. Nah itu juga sama pas itu makhluk malaikat Tuhan THN besar itu hadir, dia masih nggak masih ketakutan gitu, ini siapa nih gitu, Mm. tapi dia baru ngerti pas waktu dia mesbah dibangun terus dibakar terus dia hilang dengan asapnya itu juga gitu, Mm-mm. baru dia oh iya buset dah itu Tuhan gitu, maksudnya baru baru tahu gitu loh dia itu Tuhan, karena dia tahu Ada kita tahu mesbah. apa sesuatu hal yang mengkonsumsi yang ada di mesbah Mesbah itu itu. pasti Tuhan gitu loh. Dan Mm. tadi aku jadi belajar tadi, oh si Habel ya tadi karena dia hadir liatin dua gitu kali ya dari atas. Yang mana ya? Aku sengaja gini nih. Gue sengaja gini nih. Jadi pas dapet nggak enak mungkin kain gitu. Sesuai banget gua nggak Nggak dipilih diterima. gitu iya makanya. Mm, Ya mm. ini sih aku bercanda-bercanda ini tapi dalam kondisi Tuhan hadir nggak bisa bercanda ya. Iya, iya, maksud aku di situ dulu. Jadi sabah itu, mesbah itu, dan altar itu kan sebenarnya dari kata Yunaninya, altaris atau apa gitu. Itu sesuatu hal kalau nanti bisa dilihat sesuatu hal yang dibangun di tempat tinggi gitu. Itu altar namanya. Makanya harus naik biasanya ke Nah, gunung, berarti kalau nggak bisa. selama ini salah dong. Altar call nggak tinggi, salah dong. Nah, makanya sebenarnya arti daripada altar call itu apa sebenarnya? Orang-orang yang mau datang itu mau dipersembahin gitu. Iya Cuma kan? datang ke Sebenarnya altar. benar loh. Anda kalau mau datang itu maksudnya mempersembahkan Bukan hidup. diri. Tapi Iya. kan kadang-kadang kita maunya ada kesembuhan lah, bukan mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Benar, altar Menerima, call itu. justru kita menerima. Ya, siapa yang mau mempersembahkan dirinya, tapi dalam prakteknya orang-orang altar call itu lebih ke arah Menerima. didoain, iya Kak. Lebih agak ya penyimpangannya di situ karena nggak ngerti altar itu apa. Altar itu sama dengan mesbah. Mesbah itu kata Ibraninya, iya. Altar itu kata Yunaninya Yunani. gitu. Cuman masalah perbedaan bahasa doang gitu loh. Unduh sama download gitu. Sama artinya begitu. Sesuatu hal di mana di tempat itu. Makanya kalau kita lihat lagi nanti ke Kisah Para Rasul di mana siapa Paulus waktu datang ke Athena ya ke Yunani, ini apa nih? Ada mesbah altar bilang kepada Tuhan yang tidak dikenal. Kan gitu bingung dia. Kita kayaknya nggak begitu, kita kenal Tuhan kita, tapi tetap dipraktekkan Praktekkan. di dalam zaman Yunani itu loh, apa di zaman Roma ya semua lah pokoknya semua itu. Jadi sampai sekarang ya makanya aku bilang tadi kan apa beberapa agama karena memang ya ternyata itu jadi kesinambungan dari agama yang mengerti hal itu mereka tetap melakukan hal itu kan. Nah, Tentang persembahan tadi kambing domba juga ada agama juga yang masih memperlakukan hal itu, tapi kita sebagai orang Kristen kita ngerti asal usulnya gitu loh, itu udah nggak dilakukan seperti literal lagi karena kita ngerti ada arti rohaninya gitu loh. Iya, ada orang yang tadi kita ngomong kalau Bapak Ibu nanti ngobrolin tentang darah, kita ngerti kita nggak mempersembahkan lagi si Darah. kambing tadi, si domba tadi atau si sapi lagi karena udah ada oknum yang menggantikan semua itu. Kenapa kita nggak ngelakuin hal itu lagi, Kak? Ya itu loh kan artinya. Nah sekarang mesbah itu pertanyaannya di mana sekarang kita mau mempersembahkan yang tadi kita ngomongin. Kalau kita pun percaya kita sebagai orang percaya adalah persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan, di mana sekarang mesbah itu kita mau bakar hidup kita dalam artian ya mungkin ada orang bilang kadang ini yang selalu aku kritik juga, maksudnya lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan gitu kan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan Seperti untuk seperti Tuhan. untuk Tuhan, tapi kan itu kan seperti konteksnya kan kalau kita bekerja ya lakukan seakan-akan bos lu itu Bos lu Tuhan itu itu, Tuhan. tapi bener nggak kita ngelakukan itu buat Tuhan? Nggak bener nggak? Sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan sekarang, mungkin kita pekerjaan kita jadi direktur, apakah kita melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan? Maksudnya bener-bener untuk Tuhan? Apa kepentingan Tuhan kita jadi direktur? Nggak ada gitu. Untuk pelayanan dia nggak ada sama sekali tujuannya, tapi Tuhan bilang maksudnya lu kerjain kayak buat gua gitu loh, tapi bukan Baik buat gua. mungkin. Iya, tapi bukan buat gua. Seperti buat gua, tapi nggak ada hubungannya sama gua sebenarnya gitu loh. Makanya jadi pertanyaannya jadi di mana dong gua mau mempersembahkan hidup gua kalau bukan di pekerjaan?
Ya karena pekerjaan maksudnya supaya excellent pekerjaan kita kan, jangan kayak orang dunia males-malesan gitu. Kita bekerja tuh dengan rajin, dengan Serius. excellent, serius karena kita tahu oh kayak Tuhan, ini bos gue kayak Tuhan nih gitu. Ini Tuhan gua. Tapi apakah pekerjaan yang kita lakukan itu buat Tuhan? Ya orang buat hidup kita Itu sehari-hari. Iya kok orang buat kita nggak ada hubungannya sama Tuhan. Ya artinya di mana sekarang pertanyaannya mesbah itu gitu loh. Ya kalau menurut saya kan kalau misalnya tadi kita sampaikan kan mesbah itu tempat untuk kita mengorbankan. Kalau menurut saya sih nanti bisa dikoreksi atau mungkin nanti bisa disempurnakan ya. Mungkin salah satunya itu gereja menurut saya, Pak. Nah, itu Ya kan? Sebuah mesbah itu suatu tempat kita mengorbankan diri kita, kita bawa diri kita ini supaya Tuhan bisa menikmati diri kita. Salah satunya menurut saya gereja. Ya. Gereja itu ya mungkin bisa di gedungnya, di mana, entah itu gereja semua denominasi lah, pokoknya Ya, tempat orang yang berkumpul lah, kita iya. kita bisa datang ke situ, kita bisa menerima kehadiran Tuhan. Tuhan Ya. mau hadir pada saat kita ada di Iya, situ, iya. mengorbankan diri kita Iya, ya. Gitu iya. menurut saya mesbah itu bisa dibilang gereja gitu loh, Iya, Pak Amos. Kalau nggak tahu nanti Bu Esther atau Pak Amos yang ngasih pertanyaan, nggak mungkin kan Pak Amos yang jawab. Nah kalau Bu Esther mungkin di mana mesbahnya ini? Kalau menurut saya sih mesbah salah satunya gereja kalau kita dari Iya, maksud definisi. aku tadi merunut dari awal, ya kan? Maksud aku muaranya ke sini nih sekarang sini. nih. Apa di mana sekarang tuh tempat di mana kita mengorbankan hidup kita? Tempat sebenarnya di mana yang nggak enak tadi loh sebenarnya ya. Bukan suatu tempat yang di mana kita menerima damai sejahtera atau apa, tempat di mana pembunuhan terjadi. Tuhan Yesus ada di Bukit Kalvari itu di Golgota itu, disitulah tempat dia untuk melayani Tuhan gitu loh, untuk menjadi penebusan bagi umat dunia ini, seluruh dunia ini, tempatnya ada gitu loh. Disitulah dia melakukan pelayanannya dia dan sampai bilang tetelestai gitu, sudah selesai. Ya, itu Disitulah betul, tempatnya Tuhan gitu. Maksud aku amazed banget, gila dia bisa bikin sesuatu hal ceritanya tuh ya karena kita kemarin baru nonton ya itulah ya Black Panther Wakanda, jadi ceritanya kan kita tahu kalau ngobrolin Awalnya MCU ya gimana? Marvel Universe itu kita tahu lah ya runutannya, jadi amazed banget bisa Nyambung. bisa disambungin gitu loh dan Tuhan keren banget dari perjanjian lama gambarannya begini ya, dia selesaikan tuh versi. iya dengan cara yang elegan banget gitu, wah pas tuh tempatnya. Makanya kalau sekarang Tuhan Yesus hadir sekarang untuk menebus umat manusia, kira-kira mesbahnya di mana? Ayo. Masa di tahanan gitu kan di kursi listrik atau ditembak. Ya kan kayaknya lebih elegan yang 2000 tahun yang lalu kan, ya kan? Disalib gitu loh. Lebih keren. Masa nanti lambang kita apa? Kursi listrik gitu. Jadi itu mes banget Tuhan. Oh iya lambangnya keren nih, salib nih kayaknya pas. Oke. Pas tahun itu kita launching. Nah, gitu loh maksud aku gitu loh kayak mes banget. Iya, timingnya tepat, kairosnya Tuhan tuh tepat. Bukan pas waktu zamannya siapa gitu loh. Pas zamannya Romawi, pas salib. Mantap. Mantap. Jadi kita pakai salib enak gitu karena nggak pakai kursi apa tuh? Kursi listrik. Karena Tuhan gua matinya di kursi listrik, iya. Ya nggak elegan. Sih menurut aku sih udah nggak elegan ya gitu. Lebih enak kan yang disalib lah gitu. Gimana dah? Ya kalau ya itu tadi lah, pokoknya salah satu tempat yang paling bagus untuk kita jadikan mesbah kita yaitu tadi gereja itu lah tadi Pak Amos, mesbahnya itu. Tidak ada tempat yang lain di mana kan kita pada saat kita mau datang ke gereja kan kita pasti mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik, walaupun sebelum datang ke gereja mungkin kita ada konflik dulu sama suami istri, mungkin sama anak, tapi kan kita niat kita untuk datang mau memberikan mempersembahkan penyembahan, ucapan syukur kita datang kepada Tuhan di gereja itu. Walaupun sebelumnya terjadi konflik ya itu ya kita selesaikan di rumah Tuhannya itu loh, gitu loh Pak Amos. Iya. Kalau Ada menurut saya lagi? gitu aja. Iya, jadi gereja itu tempat pertemuan Iya. orang-orang seiman gitu ya. Kalau aku sih lebih ke sama lah ya, mungkin hampir sama dengan Pak Prana, tapi dari artikel tadi yang saya bacakan mesbah Abraham itu, jadi kemanapun ia pergi, ia selalu ingat membangun mesbah Tuhan, ia selalu ingat memanggil nama Tuhan. Ya mungkin ya tadi salah satu contoh di gereja gitu, karena kita berkumpul bersama-sama dengan teman seiman, bersama-sama kita serukan, kita panggil nama Tuhan. Ya mungkin juga di keluarga ya Pak Keluarga Prana, bisa. di keluarga atau di tempat di mana kita bekerja atau
di mana Tuhan tempatkan kita membangun mesbah. Jadi bukan mesbah secara fisik lagi, tapi membangun hubungan dan memanggil Tuhan hadir dalam semua aktivitas yang kita kerjakan. Gitu. Ya, ya. Ya, ya sebenarnya harus cuma maksud aku di mananya itu kan berarti harus memenuhi syarat. Pertama, di situ akan terjadi pengorbanan. Ya. Berarti mungkin saja hubungan kita dengan keluarga orang lain menjadi mesbah kita. Maksudnya gitu, keluarga lain ini mengalami satu misalnya cekcok lah atau apa, dan kita datang sebagai mengorbankan diri kita lah sebagai waktu Pelayan lah Tuhan. untuk menjadi pendamai mungkin bagi keluarga ini, menjadi harmonizer-nya lah untuk menjadi, dan kita serahkan kan hidup kita di tempat di mana nggak enak tempat itu gitu loh, ada satu pertikaian, Ada konflik. konflik mungkin sekarang kita lihat Rusia sama Ukraine ya kan gitu. Pak Jokowi pengen datang Datang ke sana. iya pengen mendamaikan ya, tapi mungkin ya nggak bisa juga ya, itu Seperti terserah itu. lah, tapi seenggaknya kita udah tahu bahwa tempatnya itu di mana sesuatu hal terjadi yang nggak mengenakan, Nggak dan kita mengenakan. mengorbankan diri kita gitu ya untuk menjadi persembahan itu supaya Tuhan, Tuhan hadir, hadir. dan terjadi perdamaian di situ, karena kita tahu berbagai orang yang membawa damai karena dia akan disebut Anak anak Allah. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya. Ya maksud aku jadi belajar cuma dari kata mesbah ini. Mesbah doang. Kemarin aku ya itu tadi bangun jam kebangun subuh-subuh. Iya ya. Kenapa mesbah ini selama ini cuma dikerdilkan gitu loh, menjadi sesuatu hal yang sebenarnya juga nggak terlalu relevan. Altar call buat kekayaan atau padahal mah Manifestasi. harusnya mah yuk mempersembahkan Persembahkan diri. diri gitu. Terserah Tuhan mau Iya, ngapain, bebas. harusnya abis itu ya udah saya bisa berbuat apa gitu loh. Jadi yang salah pemakaian kata kan. Iya, karena nggak ngerti Iya. gitu loh, arti altar itu tempat persembahan, tempat di mana Ngorbanin pembantaian, sesuatu, iya, iya. tempat pembantaian terjadi di Dirinya dia. situ. Harusnya dia mengorbankan dirinya Dirinya, di situ. iya. Tapi sekarang Bukan dia malah minta, minta iya. sesuatu mesbah keluarga. Apa yang mau dikorbanin? Ya mungkin bisa juga sih namanya mesbah keluarga, tapi maksud aku ngerti, oh berarti kita mau mempersembahkan sesuatu nih, tapi di tempat Untuk Tuhan hadir. dan tujuannya kan tadi sebenarnya kan mesbah tadi kan untuk perdamaian Iya. kan. Kalau kita Iya, ngobrolin tadi iya. darah kan, Penebusan. penebusan tempatnya, tapi di satu tempat yang khusus gitu loh. Tuhan cuman bisa hadir di tempat tertentu doang, nggak bisa sembarang tempat gitu. Dan salah satunya tadi Pak Prane oke juga, betul dong, gereja. Iya. Gereja Secara udah fisik ya, gereja. dan juga ya itulah Tuhan mengapa di ya sebenarnya kan aku tanya kemarin sama saya, ada nggak sih implikasi tentang gereja di perjanjian lama gitu loh. Sedangkan kita kan ngertinya gereja itu Gereja kan perjanjian. banyak di perjanjian Dan baru baru. kan. Dan Tuhan bilang aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini, Petros. Petrus. Ini ya bahwa alam maut tidak akan menguasainya lagi. Oh, ternyata Tuhan sendiri yang pengen inisiasi daripada Ke Tuhan, gereja ke sendiri. gereja itu. Nah, itu maksud aku. Oh, ternyata gereja lah tempatnya juga gitu loh, sebagai kita bisa mengorbankan hidup kita supaya Tuhan bisa mengkonsum, tapi membakar lah istilahnya Iya, gitu. Dan nikmatin. dan juga Roma 12 tadi jadi genap gitu loh, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup berkenan kepada Allah. Artinya memang buat Tuhan gitu, bukan buat kita. Maksudnya makanya orang bilang, ada Tuhan bilang, jikalau kamu memberikan air aja secangkir kepada orang yang melayaniku, lu dapat upahnya. Artinya pelayanan kepada Tuhan itu ada upahnya. Tapi kalau kita Penjara. iya, ya itu makanya pelayanan kita kepada diri kita sendiri dengan atas nama aku melakukan ini untuk Tuhan beda gitu. Aku Ya, cuma ya. pengen ngomong di situ perbedaannya antara kita melakukan ini benar-benar urusannya Tuhan, apa urusannya kita, tapi atas nama aku melakukannya seakan-akan untuk Tuhan gitu. Itu kan cuma masalah excellency aja, ya masalah kita mau bekerja lebih bagus aja karena bos gua Tuhan gitu loh. Gua melakukan ini karena gua mengasihi lu. Tapi soal pekerjaannya itu nggak ada hubungannya sama Tuhan. Apa? Gue dapat apa dari lu yang dapat yang lebih kaya lu, yang dapat sekarang bonus setiap tahun lu gitu kan? Gue nggak dapat apa gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal gereja, ini semua demi kemaslahatan Tuhan. Iya Tuhan. Iya kan, pekerjaan ini kan semua Iya, dilakukan iya, untuk untuk Tuhan Tuhan. kan. Bukannya Tuhan nggak bisa melakukan ini. Tuhan bilang batu-batu juga bisa gue bisa suruh menyembah, gitu. ya. Tapi bukan begitu kan caranya. Iya, iya. Bagaimana? Nah makanya terakhir ya sebenarnya gitu, kalaupun mesbah yang sekarang kita bisa lihat itu di gereja, ya jangan lupa ya kan, pemuaranya kemana sekarang?
berilah dirimu untuk dipakai Tuhan gitu loh, sebagai persembahan yang hidup itu di mana? Di gereja, memberitakan firman gitu kan. Ya mungkin bisa ada kemampuan berkhotbah, bernyanyi, semua Tuhan kita lakukan itu ya demi pekerjaan Tuhan gitu kan. Dan Tuhan melihat itu sebagai tadi persembahan, kita sebagai persembahan, gereja sebagai mesbahnya, tempatnya, dan cocok gitu loh, jadi enak gitu, klop semuanya itu kita kerjakan mungkin tiap minggu, mungkin juga tadi aku bilang di tempat lain ya mengalami konflik di mana nggak enak, kita datang ke situ sebagai yang mempersembahkan waktu kita. Jadi jangan anggap juga pelayanan kita kepada orang lain nggak ada Ada artinya. ada artinya. Tuhan lihat gitu, kita mempersembahkan diri kita menjadi pendamai-pendamainya Tuhan. Jadi maksudnya implikasinya banyak, Banyak, betul. tapi jangan sampai kita nggak bisa membedakan ini buat diri kita sendiri atau memang ini pekerjaan Tuhan gitu loh. Jadi kalau memang ini pekerjaan Tuhan pasti top gitu. Ini you dapat upah. Ayo kumpulin upah sebanyak-banyaknya gitu. Karena kita tahu lah, kita kan ya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya. Di mana tempatnya? Di sini gitu. Jadi jangan lupa kalau ingin itu melayani di gereja masing-masing yang belum melayani gitu ya. Melayani. Ayo gitu. Giat-giat lah di gereja. Giat dong. Semua dalam Korintus bilang bahwa pekerjaan kita dalam Tuhan tuh ya nggak sia-sia, nggak ada yang sia-sia gitu loh, semuanya tercatat gitu. Apapun ngasih air doang nih, apa saya kasih Pak tadi, ngasih air doang ada gitu loh. Ih, gila, apa Ada pekerjaan? upahnya. Iya, maksudnya apa pekerjaan dalam hidup ini, cuman ngasih air doang satu Dapat ini doang, upahnya. dapat duit, istilahnya begitulah ya, dapat upahnya. Cuman Tuhan yang ngelihat kayak gitu-gitu. Banyak hal yang dalam kehidupan kita membuat kita amazed gitu loh. Gila, Tuhan cuman ngerjain gini doang gue dikasih Betapa penghargaan. berharganya diri Nah, kita iya, gitu. Betapa makanya. berharga Dan yang kita lakukan. tetapi ya disitulah balik lagi ya kesadaran kita, mau nggak panggilan itu ada. Ada. Gitu. Tuhan pengen ya tadi lah, balik lagi di mesbahnya di mana, di gereja khususnya Tuhan sendiri yang berinisiasi untuk membangun gereja, dan sampai akhir zaman nanti kita akan bersatu dengan kepala daripada gereja itu sendiri sebagai pengantin wanita yang terus Wanitanya. bersiap-siap untuk melayani suaminya gitu ya, dalam artian terus kita melayani suaminya supaya suami ini disenangkan terus, dan kita bersama-sama lagi nanti berkumpul ya. Ada lagi? Jadi itu aja dulu hari ini. Gimana? Oke. Oke. Menurut saya oke seperti itu. Jadi kita udah dapat kesimpulannya ya bahwa Iya. jadi di mesbah itu ya untuk fisiknya ya gereja Iya, gitu ya. fisiknya gereja, Dimana dong. kita bisa datang, Tuhan bisa hadir dan menikmati hidup kita gitu ya. Iya. Hidup Oke. kita ini dikorbankan Iya di dong, gereja. di gereja. Dikorbankan Pak Amos. Siap Iya, di- iya. Mau nggak mau. Iya, nggak Ya, tenang aja Pak Prana, lemak-lemak masih Lemak-lemak masih. Itu beda lagi dong, dibakar dong. Oke, silakan Pak. Oke, thank you buat atensinya pada kali ini di mana kita ngobrolin mesbah. Jadi sampai jumpa kembali di obrolan-obrolan kita berikutnya. Saya Amos. Saya dengan Prana. saya Esther. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all. God bless. Tuhan memberkati.